Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kasinun dari kelas SI7R. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi COVID, di mana merupakan salah satu mata kuliah dari Tata Kelola TI dengan dosen pengampu Ibu Tika Kristi MKom. Yang pertama yaitu pengertian COVID atau kepanjangan COVID, yaitu Control Objective for Information and Related Technology, adalah suatu panduan standar praktik manajemen teknologi informasi yang dimana menjadi sekumpulan dokumentasi best practice untuk dapat membantu auditor, pengguna, user, dan manajemen untuk menjembatani antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan permasalahan-permasalahan teknis teknologi informasi. Jadi COVID di sini dapat memberikan kemudahan dengan indikator, tahapan, dan proses untuk membantu memaksimalkan manfaat yang dapat diperoleh melalui pelayanan IT. Selanjutnya sejarah COVID. COVID pertama kali dikeluarkan dan disusun pada tahun 1996 oleh ITGI atau Information Technology Government Institute yang merupakan bagian dari ISACA atau Information System Audit Control Association, yaitu organisasi internasional yang didirikan di USA pada tahun 1967 dan berfokus pada bidang tata kelola teknologi informasi. Jadi COVID ini semakin dikembangkan dengan beberapa versi sampai dengan 5 versi, yaitu versi pertama pada tahun 1996 yang menekankan pada audit, dan yang terakhir versi kelima pada tahun 2012 yang lebih mengaruh kepada tata kelola TI pada perusahaan. Kerangka kerja COVID yang pertama itu PO atau Planning and Organize, perencanaan dan organisasi. Mencakup masalah mengidentifikasi cara terbaik IT memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi. Yang kedua, AI, Execute and Implement, atau pengadaan dan implementasi, di mana menitik beratkan pada proses pemilihan, pengadaan, dan penerapan IT yang digunakan. Yang ketiga yaitu DS atau Deliver and Support, pengiriman layanan dan dukungan, di mana pada proses pelayanan TI ini meliputi keamanan terhadap sistem. Yang keempat yaitu ME, Monitor and Evaluate, atau pengawasan dan evaluasi, di mana proses pengawasan terhadap pengelolaan IT. Manfaat dalam penggunaan COVID ada 8. Yang pertama, mengontrol keamanan data dengan jelas. Yang kedua, memberikan arahan guidance yang berorientasi. Yang ketiga, mengoptimalkan biaya dan layanan dan teknologi IT. Yang keempat, mengelola risiko terkait IT pada tingkatan yang dapat diterima. Yang kelima, mendukung kepatuhan pada hukum, peraturan, perjanjian kontrak, dan kebijakan. Yang keenam, mengelola informasi dengan kualitas yang tinggi untuk mendukung keputusan bisnis. Yang ketujuh, mencapai tujuan strategi dan manfaat bisnis melalui pemakaian IT secara efektif juga inovatif. Dan yang terakhir, mencapai tingkat operasional yang lebih baik dengan aplikasi teknologi yang reliable dan efisien. Lingkup kriteria informasi yang menjadi perhatian dalam COVID. Yang pertama yaitu effectiveness atau efektivitas. Jadi efektivitas ini informasinya harus relevan dan berkaitan dengan proses bisnis tersebut. Yang kedua, efisiensi atau efisiensi, menyediakan informasi melalui penggunaan sumber daya. Yang ketiga, confidentiality atau kerahasiaan, jadi informasi penting dari pihak yang tidak berwenang. Yang keempat, integrity atau integritas, di mana keakuratan dan kelengkapan data diperoleh. Yang kelima, availability atau ketersediaan, di mana ketersediaan data yang diperlukan dalam proses bisnis. Yang keenam, compliance atau kepatuhan, di mana pemenuhan data sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan, dan perjanjian kontrak. Yang ketujuh, reliability ataupun handal,
pemberian informasi yang tepat bagi manajemen. Fungsi COVID yang pertama itu meningkatkan pendekatan atau program audit, kedua mendukung audit kerja dengan arahan audit secara rinci, ketiga memberikan petunjuk untuk IT governance, keempat sebagai penilaian benchmark untuk kendali IS atau IT, kelima meningkatkan kontrol IS atau IT, dan yang terakhir sebagai standarisasi pendekatan atau program audit. Tujuan COVID yaitu untuk menyediakan model dasar yang memungkinkan pengembangan aturan yang jelas dan praktik yang baik dalam mengontrol informasi dalam suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya. Di sini dapat dilihat kelebihan COVID. Yang pertama yaitu efektif dan efisien, berhubungan dengan informasi yang relevan dan berkenaan dengan proses bisnis, dan sebaik mungkin informasi dikirim tepat waktu, benar, konsisten, dan berguna, serta rahasia. Proteksi terhadap informasi yang sensitif dari akses yang tidak bertanggung jawab, integritas, berhubungan dengan ketepatan dan kelengkapan dari sebuah informasi, ketersediaan, berhubungan dengan tersedianya informasi ketika dibutuhkan oleh proses bisnis sekarang dan masa depan, berhubungan dengan penyediaan informasi sesuai untuk manajemen. Kekurangan COVID di sini ada 3. Yang pertama, kerumitan penerapannya, hanya berfokus pada kendali dan pengukuran, hanya memberikan panduan kendali dan tidak memberikan panduan implementasi operasional. Jadi sampai di sini penjelasan saya mengenai materi COVID. Kesimpulannya yaitu COVID merupakan kombinasi dari prinsip-prinsip yang telah ditanamkan yang dilengkapi dengan balance scorecard. Karena COVID dapat memberikan kemudahan dengan indikator, tahapan, proses, dan praktik terbaik untuk membantu manajemen, pemilik proses bisnis, user, dan auditor untuk dapat memaksimalkan manfaat yang dapat diperoleh melalui penggunaan informasi teknologi dan pengembangan tata kelola IT yang sesuai dengan pengendalian dalam sebuah rancangan aplikasi untuk perusahaan atau organisasi. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.